Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Mr. Susumu Matsuda selaku Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor. Yang kami hormati Bapak Henry Tanoto selaku Vice President Director PT Toyota Astra Motor. Yang kami hormati seluruh karyawan dan karyawati. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada kali ini kami bisa melaksanakan silaturahmi secara online, sesuatu yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya, namun mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari silaturahmi itu sendiri. Dan untuk memulai sambutan ini, izinkan kami mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun 2020 ini terasa sekali tantangannya, mulai dari begitu banyaknya fenomena bencana alam, kemudian perang dagang secara global, dan terakhir adalah COVID-19 yang sepertinya sasarannya bukan hanya masalah faktor kesehatan ya, tapi sudah mencakup multidimensi baik sosial, budaya. Bahkan catatan kami, pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal pertama ini terkoreksi, angkanya hanya mencapai 2,97%, di mana tahun lalu mampu mencapai 5,07%. Kami rasa fenomena wabah baru ini yang melanda dunia, termasuk Indonesia, cukup tinggi pengaruhnya juga kepada perusahaan yang kita cintai bersama, karena pertanggal 13 April 2020 PT TAM menutup sementara operasionalnya dikarenakan adanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dan juga untuk meningkatkan keselamatan maupun kesehatan karyawan. Namun kami bangga kepada karyawan karena kami masih melihat kawan-kawan untuk melakukan kerja di rumah, teman-teman melakukan telekonferensi sehingga bisa komunikasi dengan atasan, dengan bawahan, dengan supplier, vendor, semua stakeholder, sehingga sebenarnya ini secara tidak langsung merupakan penerapan flexible place yang sebagai best practices untuk menuju era revolusi industri 4.0 yang syarat dengan efisiensi. Di tengah situasi yang begitu challenging seperti sekarang ini, kita juga tetap harus bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, dan kami juga berterima kasih kepada seluruh jajaran manajemen PT TAM karena masih dapat untuk melakukan penjualan secara wholesale sebanyak 77.419 unit. Pangsa pasar sekitar 31,6% yang menempatkan Toyota tetap pada market leader otomotif di tanah air. Kami juga mengucapkan terima kasih karena sampai hari ini kami masih menerima upah secara bulanan, kami masih menerima tunjangan hari raya maupun insentif kehadiran. Dan sebagai timbal baliknya kami mohon kepada seluruh karyawan dan karyawati untuk memanfaatkan uang yang sudah kita terima supaya menjadi outcome yang produktif untuk kita maupun untuk perusahaan kita. Hadirin yang kami hormati, beberapa program kerja yang kami dasarkan atas keperluan anggota dan juga sejalan dengan tujuan perusahaan di tahun 2020 ini pun telah kami laksanakan. Yang pertama adalah sosialisasi PKB, ya, baik secara offline maupun online. Yang kedua, kick off form tripartite lokasi yang berbarengan dengan pelatihan pengurus. Yang ketiga, kami juga masih melaksanakan koordinasi rutin dengan serikat pekerja maupun ikatan karyawan, baik supplier maupun dealer. Yang keempat, kami juga sudah memberikan amanah kawan-kawan. Kita mendonasikan sebagian kios kita, sebagian iuran kita kepada PMI Jakarta Utara, dan kami rasa ini merupakan kontribusi kita kepada negara secara nyata untuk menghadapi COVID-19 secara bersama-sama. Dan yang kelima adalah tebar kebutuhan sosial berupa 110 paket. Yang keenam, ketahanan pangan. Kami dari bulan April sampai hari ini menawarkan paket beberapa sembako secara khusus kepada kawan-kawan dengan harga yang spesial, termasuk kebutuhan daging di Lebaran yang lalu. Masih dalam ketahanan pangan, kita juga sudah bekerja sama dengan DKPKP atau Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta terkait latihan hidroponik. Harapan nanti kawan-kawan ya yang sudah ikut latihan dapat memenuhi kebutuhan
sayurannya, buah-buahannya secara pribadi dari pekarangannya sendiri. Terakhir, untuk menutup sambutan ini, pesan kami untuk terus bergotong royong dalam menghadapi COVID-19, ya, dan kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa semoga badai segera berlalu. Kami yakin, ya, di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan, karena boleh jadi ini merupakan suatu proses untuk menuju tatanan hidup yang lebih baik, ya, tatanan hidup yang baru, tatanan hidup yang lebih produktif, tatanan hidup yang lebih efisien, tatanan hidup yang lebih teratur, sehingga nanti kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut di hari-hari yang akan datang. Dan terakhir, panic no, siaga yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.